Halo Rebaners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Masih bertanya-tanya kapan bukaan CPNS? Oke teman-teman, di video kali ini kita tidak akan membahas tentang kapan bukaan CPNS, tapi di video kali ini kita akan membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi tes CPNS. Oke, materi kali ini kita berputar tentang TIU, dimana salah satu yang akan diujikan adalah rata-rata. Oke, sebelum lanjut kita putar intronya dulu. Oke teman-teman, sebelum kita latihan soal atau kasih tips-tipsnya, kita pahami dulu rata-rata adalah sekumpulan data yang mewakili sekumpulan data. Cara penghitungannya adalah rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Seperti ini, rata-rata semua nilai dari rata-rata tersebut dibagikan jumlah sampel tersebut N. Paham ya? Misalnya nilai ulangan Anda pertama dapat 5, kedua dapat 4, ketiga dapat 6. Jadi rata-ratanya ini kita jumlahkan dibagi 3 sama dengan 5. Seperti itu maksudnya nilai rata-rata. Rata-rata adalah jumlah nilai keseluruhan dibagi jumlah sampel tersebut. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Misalnya ini soal paling sederhana. Hitunglah rata-rata dari data. Jadi kita hitung dulu berapa jumlah sampelnya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sampel dan nilai rata-ratanya, nilai sampelnya itu ada di depan. Cara menghitungnya sangat mudah. Ini kita tambah, ini kita tambah, ini semuanya kita tambah. 2 tambah 5, 5 tambah 5, 5 tambah 6, 6 tambah 7, 7 tambah 8, dan dibagi karena semuanya totalnya 10, dibaginya 10. Kita hitung 6, 6, 6, 6 nya ada 4, 24, 24, 28, 30, 40, 55. Berarti nilainya adalah 5,5. 55 dibagi 10, 5,5. Mudah kan sobat? Oke, itu baru dasar. Kita lanjut ke tahapan berikutnya. Nilai rata-rata ujian kimia 8 mahasiswa adalah 60. Nilai rata-rata 6 orang mahasiswa lainnya adalah 70. Nilai rata-rata 4 mahasiswa berikutnya adalah 90. Jika nilai 18 mahasiswa tersebut digabung, berapakah rata-ratanya? Ingat, hati-hati, ini perlu ketelitian. Jangan sampai ada yang melakukan penjumlahan 60 ditambah 70 ditambah 90 bagi 3. Itu sering terjadi kalau Anda belum paham konsep. Yang benar adalah jumlah mahasiswa tersebut berapa? 18. Jadi sampelnya ada 18. 8 mahasiswa dapat nilai 60. Rata-ratanya 60, berarti anggap saja semuanya dapat nilai 60. Jadi 8 kali 60 ditambah 6 mahasiswa dapat 70. 6 dikali 70 ditambah 4 mahasiswa berikutnya dapat 90. 4 kali 90. Oke, sama dengan 8 kali 6, 480 ditambah
6 kali 70 420 ditambah 4 kali 90 360 dibagi 18. Jadi kita jumlahkan hasilnya 1 2 60 per 18. Hasil rata-ratanya adalah 70. Begini cara menghitung rata-rata gabungan. Jangan langsung di ini kali ini kali ini baru dibagi 3, hasilnya akan berbeda teman, karena jumlah sampelnya berbeda. Di sini 8, di sini 6, di sini 4, jumlah sampelnya jadinya 18. Jadi sampelnya 18, ini rata-ratanya satu angka, ini rata-ratanya yang kedua, ini nilai yang ketiga. Di total baru hasilnya ini baru dibagi. Itu rata-rata gabungan. Lanjut rata-rata ini kalau ada dikeluarkan. Ini rata-rata jika dikeluarkan. Nilai 40 siswa adalah 50. Rata-ratanya kalau 40 ini rata-ratanya 50. Seandainya 5 siswa yang nilainya sama dikeluarkan, rata-rata tersebut menjadi 55. Jika berarti kalau 35 rata-ratanya menjadi 55. Berarti berapa nilai 5 orang tersebut? Jadi kita hitung dulu. Kalau 40 rata-ratanya 50, berarti masing-masing orang nilainya berapa? 2000 kan? Kita hitung total nilainya dulu. 2000 kalau 35 orang rata-ratanya 55, berarti 35 kali 55 1925. Ini kita kurangkan, hasilnya 75. Berarti logikanya 5 orang tersebut nilainya 75. Yang ditanyakan berapakah nilai masing-masing 5 siswa, berarti harus dibagi 5. 75 per 5. Hasilnya 15. Ini caranya untuk pengurangan. Jika 5 siswa nilainya dikeluarkan, berarti dikurangi. Terkadang soalnya juga dimodifikasi, 5 orang ditambah maka rata-ratanya menjadi 55. Berapakah nilai masing-masing 5 siswa? Kadang muncul seperti itu. Cuma berubah di sini teman-teman. 35-nya kalau ditambah jadi 45, seperti itu. Baru kita gini 45 dikali rata-rata jadinya berapa. Habis itu jadi kan ini dikurang sama penjelasannya, baru seperti dibagi 5 orang. Hasilnya dibagi 5 orang, ketemu nilai masing-masing. Mudah kan? Biasanya sih soal seperti ini soal bonus, jadi anggap saja mudah ya. Oke, lanjut.
Ini rata-rata nilai terus digabung, ini tipe soalnya. Nilai rata-rata matematika anak laki-laki adalah 95, sedangkan nilai rata-rata matematika anak perempuan adalah 75. Jika kedua nilai digabung, nilai rata-ratanya menjadi 87. Ingat, kita harus paham dulu konsep. Anak laki-laki rata-ratanya 95. Berarti kalau anggap laki-laki itu X ya, X dikali 95 terus ditambah rata-rata nilai anak perempuan adalah 75. Perempuannya Y dikali 75. Berarti kan ini jumlah banyaknya mahasiswa perempuan, ini banyaknya mahasiswa anak laki-laki X. Terus untuk total sampelnya kan kita tidak tahu, jadi X tambah Y sama dengan 87. Jika rata-rata nilai ini nilai laki-laki ditambah rata-rata nilai perempuan dibagi jumlah sampelnya, rata-ratanya 87. Begitu penjelasannya teman-teman. Jadi ini kali silang, jadi X 95X 95X ditambah 75Y sama dengan 87. X ditambah 87Y. Jadi kita silang tempatnya, 95 kurang 87, 87 kurang 75. Jadi X nya kita dapat kita dapat 8x. Untuk Y nya kita dapat 12Y. Dapat 12Y. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4, berarti 2, di sini 3. Jadi X banding Y sama dengan 3 banding 2, karena Y nya kan 3, X nya 2. Jadi ini bukan sampel produk A ya, ini maksudnya jumlah anak laki-laki, perbandingan jumlah anak laki-laki. A dan B, berapakah perbandingan anak laki-laki dan perempuan? Seperti itu pertanyaannya ya. Mohon maaf koreksi. Jadi untuk anak laki-laki banding perempuan adalah 3 banding 2. Jadi setiap 3 laki-laki harus ada nilai 2 perempuan, seperti itu. Jangan kebalik, sering kebalik karena 2x sama dengan 3y. Semua teman-teman bilangnya perbandingan laki-laki 2 banding 3. Sebenarnya salah, yang benar itu 3 banding 2. Untuk membuktikannya teman-teman bisa tes. Ini 95 nya kali 3, 75 nya kali 2. Kalau rata-ratanya jadi 87, berarti hasilnya benar, 3 banding 2. Kalau misalnya 2 banding 3, berarti di sini harus 2, di sini 3. Di sininya kali 2, di sininya kali 3. Itu maksudnya 2 banding 3. Jadi yang benar adalah 3 banding 2. Jangan sampai kebalik ya.
Itu saja sih tipe-tipe soal di rata-rata. Jadi lebih banyak berlatih, coba lihat-lihat tipe model-model soal, biasanya seperti ini aja model-model soalnya. Terus saran saya tetap semangat, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Oh ya, ada satu tipe soal yang belum saya munculkan. Misalnya contohnya adalah 4 orang anak laki-laki, misalnya gini, nilai ulangan Andi yang pertama 80, yang kedua 70, yang ketiga 60, yang keempat 90. Berapakah nilai ulangan matematika Andi yang kelima agar rata-ratanya menjadi 80 misalnya. Nah, itu bisa dikerjakan dengan cara cepat. Sebenarnya cara seperti ini juga bisa, tapi di video berikutnya saya akan mengajarkan cara cepatnya. Oke teman-teman, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan sungkan untuk bertanya, silahkan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Bila butuh diskusi dan lainnya, bisa ikut di grup bimbel Telegram kami, linknya ada di deskripsi. Akhir kata saya mohon maaf jika ada kesalahan. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Bila merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share di media sosial teman-teman, agar teman-teman yang lain tahu apa yang kalian tahu. Itu saja dari saya Gustro undur diri, dan terima kasih. Adios.